Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate di level 3,5%. Sementara itu suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Keputusan Bank Sentral ini sejalan dengan konsensus yang dihimpun CNBC Indonesia bahwa suku bunga akan tetap bertahan di 3,5%. Sejak awal tahun lalu, BI sudah memangkas suku bunga acuan sebanyak 150 basis poin. Kini suku bunga acuan berada di titik terendah sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, menyatakan keputusan ini sejalan dengan perkiraan inflasi yang rendah dan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi. Rencana penyelamatan UMKM dari rentenir semakin berjalan mulus. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir, menyatakan pihaknya sudah mendapatkan restu dari sejumlah otoritas berkaitan dengan rencana pembentukan holding ultra mikro. Dukungan ini berasal dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan Komite Privatisasi. Pembentukan holding ultramikro ini akan melibatkan 3 BUMN, yaitu Pegadaian, Permodalan Nasional Madani atau PNM, dan Bank Rakyat Indonesia yang akan menjadi induk. Holding BUMN ultramikro ini bertujuan untuk memberdayakan usaha kecil, mempercepat laju inklusi keuangan dan pembiayaan berkelanjutan. Holding ini akan menyasar 57 juta nasabah ultramikro, di mana sekitar 30 juta diantaranya belum memiliki akses pendanaan. Erick juga berharap dengan adanya holding ini bisa memastikan terdapat penurunan dari bunga pinjaman bagi pelaku usaha UMKM mikro. Kabar mengejutkan datang dari Toyota Astra Motor atau TAM yang resmi melakukan penarikan kembali beberapa mobil besutannya. Penarikan kembali unit ini terjadi karena ada masalah di komponen fuel pump atau pompa bahan bakar. TAM tidak menyebutkan total unit yang di-recall kembali, namun Avanza, Rush, Corolla, Fortuner hingga Alphard tahun produksi 2017 hingga 2019 masuk dalam kebijakan recall. Selain recall untuk penggantian komponen fuel pump, TAM juga mengimbau pemilik Hilux dengan tahun produksi Juni hingga Desember 2018 untuk melakukan pemeriksaan dan jika diperlukan, untuk melakukan penggantian komponen brake booster. Hal ini disebabkan adanya potensi yang mempengaruhi mekanisme kerja pengereman. PT Kereta Api Indonesia menaikkan tarif pemeriksaan tes Jinos C19 di stasiun dari semula Rp20.000 menjadi Rp30.000 per 20 Maret 2021. Pada waktu yang sama, KAI juga menambah jumlah stasiun penyedia layanan tes Jinos sebanyak 9 stasiun. 6 stasiun diantaranya merupakan kerjasama antara KAI dan Pharmalab, anak perusahaan Indofarma. Sementara itu, 3 stasiun lainnya adalah kerjasama antara KAI dan PT Raja Wali Nusindo. Dengan penambahan ini, maka total stasiun yang melayani pemeriksaan Jinos menjadi 23 stasiun. Tes Jinos di stasiun akan terintegrasi dengan sistem tiket KAI dan hasil pemeriksaan Jinos otomatis muncul pada layar boarding petugas. Perekonomian global pada 2021 diperkirakan bisa melesat dibandingkan tahun 2020. Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB atau UNCTAD memperkirakan ekonomi global di tahun ini mampu tumbuh 4,7%. UNCTAD merevisi ramalan pertumbuhan ekonomi global dari sebelumnya di level 4,3%. Revisi ini dipengaruhi oleh belanja rumah tangga Amerika Serikat yang diramal akan naik tajam, serta stimulus jumbo negeri Paman Sam. Namun lembaga di bawah PBB ini mewanti-wanti, pandemi COVID-19 memiliki konsekuensi ekonomi yang cukup panjang sehingga perlu stimulus pemerintah yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, penghematan yang tidak tepat menurut UNCTAD menjadi salah satu risiko utama laju ekonomi global.